Terima kasih masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Kita tengah berbincang terkait dengan laga Indonesia lawan Thailand untuk Timnas Garuda Muda kita U23 yang malam ini nanti pukul 20.00 akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Saya masih bersama analis sepak bola Gita Suwondo. Bung Gita, pemain Thailand ini kan suka serangan balik cepat gitu kan? Iya, betul. Apa strategi yang paling tepat untuk menghadapi serangan balik cepat dari tim Gajah Perang ini? Robby Darwish yang harus kerja sangat keras ya. Oke. Karena dia bagus membantu serangan, set piece lemparan ke dalam oke. Tapi kalau melihat dalam 3 pertandingan, di tengah banyak kritik terhadap lini depan kita, justru dia yang sangat luar biasa dalam menjemput bola. Pada saat lawan pegang bola masuk daerah kita, dia yang samber duluan. Jadi dia harus lebih ekstra hati-hati untuk mencegah, untuk jadi orang pertama yang mencegah para pemain Thailand untuk bisa masuk ke daerah kita. Dia harus stamina-nya yang paling prima dong ya? Betul. Terus kalau saya bilang juga Kadek Arel dan Kakang Rudianto ataupun nanti Ferrari yang dimainkan juga harus waspada terhadap serangan cepat dari Thailand yang biasanya pakai sayap. Jadi artinya 2 wingback kita juga harus cepat untuk mundur kembali ke lapangan. Ini aja disiplin di belakang yang sejauh ini oke dijalankan oleh tim kita kalau lihat lini belakang. Ini saya lihat rekan kami jurnalis Hasbiallo sepertinya sudah siap di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bung Gita, yuk kita sama-sama kita menuju ke GBK Senayan, Jakarta. Ada Hasbiallo di sana yang akan melaporkan perkembangan terkini kondisi persiapan laga Indonesia melawan Thailand. Hasbi, bagaimana laporan terkini sore menjelang petang ini sebelum laga berlangsung? Ya baik Doni, sejauh ini ketika kami tadi datang pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat dan 2 jam berada di sini, ini memang penonton dari Indonesia ataupun supporter Timnas Garuda Muda sedikit demi sedikit berdatangan begitu ke area Gelora Bung Karno yang nanti akan menyajikan pertandingan antara Thailand melawan Indonesia U23. Dan tentu banyak sekali dari masyarakat yang berharap Indonesia melaju hingga final dan memenangkan Piala ASEAN U23 ini, termasuk salah satunya Pak Kurnia nih sudah ada di sebelah saya yang kita ingin langsung tanya-tanya saja Doni, bagaimana sih ekspektasi dari para supporter yang datang langsung ke Gelora Bung Karno. Pangkur ini juga membawa putranya untuk memberikan pengalaman begitu. Nah, Panggur, selamat sore Panggur. Selamat sore. Oke, Pak, ini Pak, aku mau nanya dulu nih, alasan pertama Bapak nonton langsung dan datang langsung ke Gelora Bung Karno apa nih Pak? Saya dengan kebanggaan bendera merah putih, saya bangga bahwa hari ini Indonesia optimis menang dengan skor minimal kurang lebih 3-0. Saya optimis. Nah, alasannya bawa putranya apa nih Pak? Saya bawa putra saya biar dia tahu pengalaman ini loh, nonton di Stadion Gelora Bung Karno, biar tahu pengalaman buat diri dia sendiri. Mungkin kelak nanti dia bisa cerita kepada teman-temannya suatu saat saya pernah nonton di GBK bersama ayah saya. Oke. Nah itu. Kemudian Pak, di GBK ini kan nggak seramai kemarin lah lawan Malaysia, terus kemudian juga nggak seramai melawan ketika di kualifikasi Piala Dunia. Nah, sejauh ini ekspektasinya bagaimana Pak dengan vibes secara langsung ini? Apakah memang sejauh ini kan masih dikit ya penonton yang ada di nonton langsung ke Gelora Bung Karno gitu? Ya mungkin ngaruh sama di tim senior mungkin ya. Tapi dengan sejauh ini saya sekali lagi yuk kita sama-sama kita dukung U23 di semifinal ini. Ya mungkin itu aja sih saya. Nah, kalau misalkan ngelihat pertandingan antara Indonesia melawan Thailand, nah tapi sebelum itu kita runtunan pertandingan kemarin lawan Brunei kita menang 8-0. Terus kemudian sempat menang lawan Filipina tapi golnya bunuh diri. Sama lawan Malaysia 0-0. Ini kan hasilnya ada yang baik memang, tapi ada juga yang mengecewakan terutama di lini depan yang jarang mencetak gol. Nah, kalau menurut Bapak sebagai penonton gimana nih Pak? Ya sih kemarin sih semenjak saya nonton pas lawan Malaysia, kalau dibilang kurang greget sih Pak ya. Mungkin sekali lagi Dewi Fortuna tidak mendukung dengan tim kita. Itu aja sih. Nah, kalau melihat dari sektor lini serang gimana, kan hoki terus dikritik nih Pak ya kan, susah mencetak gol, jadi pemain pengganti namun tidak banyak memberikan kontribusi. Sementara juga tidak hanya hoki, kita juga ada yang cedera nih, kayak kemarin Tony Firmansyah dan juga Arkan Fikri. Nah, ekspektasinya nanti gimana Pak mainnya? Karena ada pemain cedera, lini depan juga masih sulit untuk tembus gawang lawan. Mungkin kalau dari diri saya sendiri,
sekali lagi saya sih berharap dengan sayap kiri kanan kita gitu, dengan Donitri, dengan Rehan, atau dengan siapa mantan pemain Persib, Robi Darwis. Aku sih berharap dari tengah juga harus berhidup kembali gitu, biar dia supply untuk striker kita. Nah, kita punya pengalaman bagus nih Pak lawan Thailand beberapa tahun. Kita menang begitu di semifinal melawan Thailand. Nah, bekal untuk timnas Indonesia menurut pandangan Bapak nanti ketika main apa aja nih? Karena Thailand juga tim kuat nih kalau dibilang dia adalah juara grup yang ada di grup C. Kalau aku sih sekali lagi optimis hari ini Indonesia menang. Bisa masuk final. Bisa masuk final. Iya. Oke, terakhir nih Pak, prediksi gol tadi Bapak bilang 3-1, siapa aja kira-kira yang akan jebolin ke gawang Thailand, Pak? Ya, mudah-mudahan hoki lah, hari ini emang hoki. Hari ini hoki. Rehan Anan. Mungkin satu lagi aku masih agak susah dia. Agak susah. Aku sekali lagi sih gimana pun ya kasih yang terbaik buat timnas kita hari ini. Pak Kur, makasih banyak atas waktunya Pak Kur. Selamat menikmati pertandingan Indonesia lawan Thailand. Mudah-mudahan bisa memberikan pengalaman bagi putranya menonton langsung vibes bagaimana GBK ketika nanti baik itu menang maupun kalah bisa fair menerima begitu ya. Ya, itu dia tadi Doni, bagaimana keterangan dari para supporter yang memang turut hadir tidak terlalu banyak seperti kemarin melawan Malaysia begitu, dan pengamanan juga sudah mulai dikerahkan ini. Ada 3 ring tadi kami tanyakan kepada pihak kepolisian dan ada 781 personil kepolisian dan gabungan ini bekerja di 3 titik tadi. Baik itu di luar wilayah ring road GBK, itu adalah ring 2, dan ada di luar kompleks GBK, itu adalah ring 3. Dan sementara itu juga ada konser dari G-Dragon. Jadi berbenturan antara timnas Indonesia yang ingin bermain melawan Thailand, lalu kemudian juga ada keramaian dari fans dari G-Dragon. Jadi kalau nanti Anda ingin melewati jalur pemuda ataupun juga Asia Afrika, lebih baik alihkan perjalanan Anda ke arah Ben Hill, ataupun ingin menuju Tomang ini juga bisa mengambil jalur alih ke Harmoni ataupun juga ke arah Permata Hijau begitu. Tony. Iya, Hasbi, apa terlihat dari situ, dari pandangan Hasbi mungkin ada tampak rombongan supporter Thailand mungkin yang bisa ditanya-tanya seperti supporter timnas Indonesia kita tadi, atau memang didominasi oleh supporter timnas Indonesia saja kita yang malam ini hadir? Ya Doni, justru di sini dinominasi oleh fans G-Dragon. Baik, saya akan coba mengajak Anda bagaimana situasi Gelora Bung Karno sejauh ini ya. Nah, kalau dilihat ini adalah gerbang G dari Stadion Gelora Bung Karno Jakarta. Nah, Anda bisa melihat di sini bahwa ya tidak banyak memang yang memasuki lewat pintu G begitu. Kami juga belum melihat secara langsung pintu-pintu mana saja yang memang ada rombongan dari timnas Indonesia untuk didukung begitu, ataupun supporter Indonesia. Nah, kebanyakan di sini memang seperti tadi Pak Kur yang membawa keluarga, ada yang membawa istri dan anak, ada juga yang nonton dengan kerabatnya 2 atau 3 saja. Namun tidak ada kelompok supporter seperti yang biasa kita lihat bahkan kemarin ketika melawan Malaysia begitu. Nah, ini di lantai 2, kalau dari layar kaca ini terlihat di lantai 2 Gelora Bung Karno ini sudah memang diperbolehkan masuk. Mereka yang masuk tentu diperiksa dahulu, memang tidak seketat saat kualifikasi Piala Dunia, tidak ada pemeriksaan face recognition. Namun tiket berupa tiket digital ataupun bisa langsung scan melalui QR juga ini tidak berbeda jauh. Ada beberapa pemeriksaan di pintu-pintu masuk gerbang di ring road, terutama ketika di ring 1. Ini tentu tidak boleh membawa korek api, kemudian juga tidak boleh membawa senjata tajam, tidak boleh membawa flare, juga ada barang-barang lain yang tidak boleh masuk ke dalam dan dijaga langsung oleh steward. Kemarin juga ada kejadian bagaimana penonton yang tidak memilih tiket ini sangat disayangkan, memaksa masuk untuk menonton Indonesia melawan Malaysia. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran dan tidak terulang kembali begitu. Doni. Iya, kita dukung timnas Garuda Muda kita malam ini. Hasbi, sampaikan salam dukungan saya dan Bung Gita Swondo
yang sampai malam ini masih terus monitor. Pokoknya tim Garuda Muda kita harus berjaya malam ini ya. Sampaikan salam kami. Kalau ketemu juga sama timnasnya Thailand, sampaikan salam saya. Sawadikap ya. Itu saja. Karena cuma itu yang saya mengerti. Pokoknya siap berlaga malam ini. Kita tunggu hasilnya malam ini. Oke, Hasbi. Selamat melanjutkan tugas, selamat meliput. Nanti kita berjumpa lagi. Pemirsa, jurnalis NTV Hasbi Allah melaporkan kondisi terkini langsung dari Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Bung Gita, saya tuh sebenarnya pengen ke GBK ini malam ini. Saya ke GBK nih habis ini. Habis ini? Iya. Waduh, saya titip ya. Yes. Saya suara jadi kayak suara kodok kayak gini. Kalau mau teriak-teriak Garuda, jelek suara saya gitu kan. Ya sudah, pokoknya Anda hadir di sana pasti nambah semangat buat timnas Garuda Muda kita. Tapi karena kita tuan rumah,